atau memukul kepala mereka dengan pisau daging. Setelah para pelamarnya sudah tewas, dia akan memotong-motong mayat itu dan memberi daging manusia itu untuk dimakan kepada babi-babi peliharaannya atau menguburnya di kandang babi. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Ini kisah kriminal yang sangat sadis sih menurut gue, karena ya kayak nggak masuk akal gitu. Kok bisa manusia setega itu menikah lalu membunuh suaminya, bahkan anak-anaknya juga ikut dibunuh. Nah, jadi cerita ini tentang seorang wanita yang rela membunuh anak dan suaminya sendiri untuk mendapatkan uang banyak. Penasaran kan kalian dengan cerita kriminal kali ini? Mari kita bahas kasus lengkapnya. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Belle Guenos lahir pada tanggal 11 November tahun 1859 di Selbu, Norwegia. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Belle Guenos tumbuh dari keluarga yang kurang mampu di desa kecil Selbu, Norwegia. Dia pindah ke Amerika pada tahun 1881 untuk mengejar impiannya, yaitu mencari kekayaan. Setelah dia pindah ke Amerika, dia menemukan cara untuk mendapatkan uang yang besar, yaitu dari asuransi jiwa. Dia menemukan cara ini ketika dia berada di Chicago. Belle Guenos merupakan pembunuh berantai yang membunuh suaminya sendiri, orang yang menikahi dia, dan dia juga membunuh anak-anak yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri. Motif pembunuhannya yaitu untuk mengumpulkan asuransi jiwa. Dia mengambil uang tunai dan barang-barang berharga lainnya. Kepolisian memperkirakan bahwa dia telah membunuh sebanyak 25 sampai dengan 40 orang selama beberapa dekade. Dia dikenal dengan julukan Hills Belle atau Lady Bluebird, dan dia menjadi pembunuh berantai yang sangat produktif karena dia telah membunuh sekitar 40 korban. Jadi apa ya yang menyebabkan Belle Guenos ini tega melakukan pembunuhan berantai ini? Apa semua benar-benar karena uang? Pada suatu hari, Belle Guenos ini pergi untuk melihat tarian country. Lalu ada seorang pria yang tiba-tiba saja menendang perutnya yang mengakibatkan dia keguguran. Pria tersebut berasal dari keluarga yang kaya raya, yang membuat Belle Guenos ini tidak mampu menuntut pria kaya itu karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pokoknya setelah itulah kepribadian Guenos ini berubah menjadi orang yang sangat pendendam dan ingin sekali kaya raya. Belle Guenos mulai tertarik untuk membunuh korban dan melakukan penipuan asuransi jiwa. Dia melakukannya setelah dia menikahi suami pertamanya yang bernama Matt Sorenson pada tahun 1893. Setelah menikah, mereka membuka toko permen dan memiliki 4 orang anak yang bernama Caroline, Axel, Maritly, dan Lucy. Mereka juga memiliki anak angkat yang bernama Jenny Olsen. Lalu pada suatu hari bisnis mereka terbakar secara misterius dan kemudian kedua anaknya yang bernama Caroline dan Axel meninggal dunia. Anaknya meninggal karena diracuni sama Belle Guenos supaya dia bisa mengklaim asuransi jiwa anaknya. Jadi pembunuhannya ini memang sudah direncanakan, guys. Lalu pada tahun 1900 suami pertamanya yang bernama Matt Sorenson meninggal dunia. Dokter memeriksa tubuhnya dan dia meninggal karena keracunan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter memutuskan bahwa dia telah meninggal karena gagal jantung. Dan Belle Guenos selamat dari tuduhan pembunuhannya yang kedua. Fakta yang sebenarnya adalah yang membunuh suaminya itu adalah Belle Guenos sendiri supaya bisa mengklaim asuransi jiwa dari suaminya. Dengan banyak uang asuransi yang dia terima, dia membawa anak-anaknya yang tersisa ke Laporte, Indiana. Pada tahun 1901, dia membeli pertanian seluas 42 hektar. Pada tanggal
tanggal 1 April tahun 1902, dia menikah lagi dengan Peter, seorang tukang daging, dan Peter ini seorang duda, dan Peter ini memiliki 2 orang putri. Tidak lama setelah pernikahannya, satu anaknya Peter ini meninggal dalam keadaan misterius. Peter tahu ada yang tidak beres dengan Belguenas, lalu dia mengirim putri sulungnya bernama Swanhild untuk tinggal bersama kerabatnya. Dia adalah satu-satunya anak Peter yang selamat dari pembunuhan Belguenas. Pada bulan Desember tahun 1902, Peter meninggal dunia. Ketika penggiling daging jatuh dari rak dapur, jatuhnya tepat di kepala Peter, anak Belguenas yang bernama Jenny. Apa kalian masih ingat kalau Belguenas punya anak angkat? Ya, anak angkatnya bernama Jenny. Jenny mengatakan kepada teman sekolahnya, "Mama saya membunuh ayah saya secara sengaja. Dia memukulnya dengan pisau daging dan ayah saya meninggal dunia. Tapi saya memohon sekali, tolong jangan beritahu siapapun. Saya menceritakan ini karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika melihat mama saya membunuh ayah saya secara sengaja." Hal itu membuat orang-orang curiga dan akhirnya penyelidikan dimulai dan polisi kembali menyelidiki kasus kematian anak Belguenas tahun lalu. Tapi tidak ada bukti kuat yang ditemukan karena Belguenas meyakinkan polisi dengan tangisan palsunya ketika suaminya yang bernama Peter meninggal dunia. Tangisan dan kesedihan itu bisa hilang seketika saat dia mencairkan uang asuransi jiwa milik Peter. 6 bulan setelah kematian Peter, Belguenas melahirkan putranya yang bernama Philip Guenas. Jadi saat dia membunuh Peter, dia lagi hamil anaknya Peter. Dengan kehilangan kedua suaminya, dia menemukan cara yang jauh lebih praktis untuk mendapatkan uang banyak. Dia memasang iklan di surat kabar untuk orang yang ingin melamarnya, tapi kriteria yang harus melamarnya yaitu seorang laki-laki kaya raya. Setelah ada yang mau, dia menyuruh pelamar itu untuk datang ke ladangnya. Tentu saja sebelum itu dia memberitahu bahwa para pelamar harus membawa tabungan dan uang mereka. Setelah mereka sampai di sana, mereka tidak pernah terlihat lagi. Dari sinilah orang-orang mulai curiga kepada Belguenas. Polisi mendapatkan informasi baru bahwa pelamar tersebut membeli saham di pertaniannya dengan menyetor uang tunai mereka ke rekening bank milik Belguenas. Ketika transaksi dilakukan, dia akan meracuni makanan mereka atau memukul kepala mereka dengan pisau daging. Setelah para pelamarnya sudah tewas, dia akan memotong-motong mayat itu dan memberi daging manusia itu untuk dimakan kepada babi-babi peliharaannya atau menguburnya di kandang babi. Pokoknya setelah dia menyebarkan iklan itu, banyak pelamar yang datang dan tidak pernah balik lagi. Hingga pada suatu hari, pertanian Belguenas terbakar secara misterius. Dan setelah terbakar, si Belguenas ini dikabarkan meninggal dunia atau kabur dari lahannya. Pertanian Belguenas terbakar pada tanggal 28 April tahun 1908. Rumah pertaniannya terbakar secara misterius. Dan di sana ditemukan ketiga anak Belguenas yang bernama Lucy, Meritle, dan Phillips yang terkubur di lahannya. Di ruang bawah tanah, mereka juga menemukan mayat seorang wanita tanpa kepala yang dianggap kalau itu adalah Belguenas. Dan di sana para penyelidik terus mencari dan menggali dan ditemukanlah beberapa tangan, kaki, kepala, dan itu merupakan milik korban dari Belguenas. Belguenas membunuh dalam waktu 2 hari. Para penyelidik menemukan total 11 karung goni yang berisi lengan dari bahu sampai bawah dan daging manusia yang masih terbungkus. Gila, bener ini gila sih. Sebenarnya masih ada gambar kepala korban sih, lumayan ngeri banget, tapi gue nggak bisa tampilin di sini. Belguenas mengikuti pola yang sama dalam membunuh dan memotong semua tubuh korbannya, yaitu kaki dipotong di lutut, lengan dipotong di bahu, dan kepalanya dipenggal. Meskipun sulit untuk mengidentifikasi mayoritas mayat-mayat itu, di antara sisa-sisa yang diambil adalah milik putri angkat Belguenas yang bernama Jenny Olson, anak yang mengadu kepada teman-temannya. Dia hilang sejak tahun 1906.
dan juga mayat para pelamarnya yang menghilang ketika datang ke ladang milik Balguenos. Setelah mendengar kabar itu, orang-orang yang penasaran berbondong-bondong datang ke ladang milik Balguenos. Bahkan sampai ada yang jual es krim, popcorn, dan kue di sana. Namanya juga usaha ya lur, nggak apa-apa dah. Mayat tanpa kepala yang ditemukan di lahannya tersebut diduga adalah mayat Balguenos. Namun ketika diidentifikasi oleh pihak kepolisian, ternyata itu bukanlah Balguenos. Dan itu membuktikan bahwa dia masih hidup di suatu tempat yang tidak diketahui. Untuk sementara, perhatian soal mayat tanpa kepala kita kesampingkan dulu. Sekarang, setelah semua itu terjadi, perhatian beralih ke pekerja di pertaniannya yang bernama Ray Lamphere. Lalu, Ray Lamphere menjalani persidangan pertamanya. Dia dituduh sebagai kaki tangan Balguenos. Dalam hasil akhir sidang, dia didakwa atas kasus pembakaran rumah Balguenos dan dapat hukuman penjara selama 21 tahun. Setelah setahun di penjara, Ray meninggal dunia karena tuberkulosis. Dia mengaku kepada pendeta bahwa dia memang menyaksikan pembunuhan Andrew Helgelin, salah satu dari korban pembunuhan Balguenos, yang mendorongnya untuk minta uang dari Balguenos yang membuat dia akhirnya dipecat. Dan beberapa hari sebelum kebakaran, mereka telah melakukan perjalanan ke Chicago untuk mencari seorang pembantu rumah tangga dan membawa dia ke lahannya. Dan pembantu ini yang diyakini telah menjadi korban Balguenos yang tubuhnya tanpa kepala ditemukan sewaktu pertanian Balguenos terbakar. Pada saat tes DNA lebih lanjut pada tahun 2008 terbukti tidak meyakinkan karena sampel tidak terlalu jelas untuk memberikan hasil, sehingga masih ada keraguan tentang apakah wanita tanpa kepala itu Balguenos atau bukan. Namun, ada satu kasus yang menunjukkan bahwa Balguenos memang memasukkan kematiannya pada tahun 1931. Seorang wanita bernama Esther yang tinggal di Los Angeles sambil menunggu persidangannya karena dia telah meracuni seorang pria. Dia memiliki kemiripan yang sangat mencolok dengan Balguenos dan memiliki usia yang sama. Walaupun diduga seperti itu, beberapa tahun yang lalu ada sebuah kabar bahwa Esther bukanlah Balguenos. Dan kabar Balguenos masih menjadi misteri sampai sekarang. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ambil pelajaran baiknya dari video ini dan buang jauh-jauh kejahatan yang ada di dalam video ini. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga tuh video gue yang lainnya biar gak berjamur itu videonya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.